Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fariji dengan NIM 223315. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis internasional yang diampu oleh Ibu Adisya Maya Andara MM. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua materi. Materi yang pertama yaitu pengertian dan strategi bisnis internasional, dan materi yang kedua yaitu manajemen operasional dalam bisnis internasional. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian dan strategi bisnis internasional. Bisnis internasional adalah kegiatan yang melibatkan transaksi antara pihak-pihak yang berasal dari lebih dari satu negara, seperti individu swasta, perusahaan, kelompok perusahaan, atau pemerintah. Mungkin lebih spesifiknya, bisnis internasional tidak hanya terbatas pada perdagangan barang dan jasa saja, tetapi juga mencakup kegiatan manufaktur dan industri jasa yang berkembang di berbagai bidang seperti transportasi, pariwisata, periklanan, perbankan, dan konstruksi. Selanjutnya yaitu faktor pengembangan bisnis internasional. Di sini ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal meliputi motivasi, sumber daya, strategi, dan kinerja perusahaan. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi lingkungan ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, teknologi, dan kompetitif. Mungkin salah satu faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap bisnis internasional adalah globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Baik, di sini ada teori dan strategi internasional. Mungkin di sini ada beberapa teori. Teori yang pertama yaitu teori keunggulan mutlak. Yang kedua yaitu teori kegunaan komparatif. Yang ketiga yaitu siklus hidup produk. Yang keempat yaitu teori rantai nilai global. Yang kelima teori orientasi pasar. Mungkin teori-teori tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan strategi bisnis internasional yang dapat membantu perusahaan menghadapi tantangan ekonomi dan politik. Mungkin strategi-strategi tersebut diantaranya yang pertama yaitu analisis strategi, yang kedua diversifikasi produk, yang ketiga pemasaran digital yang tersegmentasi, yang keempat penyesuaian harga yang fleksibel, yang kelima manajemen sumber daya internasional. Baik, kita masuk ke materi yang kedua yaitu manajemen operasional dalam bisnis internasional. Manajemen operasional merupakan metode pengelolaan yang menyeluruh dan optimal yang memperhatikan perihal tenaga kerja, barang-barang seperti mesin, bahan-bahan mentah, peralatan, atau produk yang sekiranya bisa dijadikan sebuah produk, barang atau jasa yang bisa dijual belikan. Selanjutnya yaitu perkembangan manajemen operasional. Manajemen operasional telah mengalami 3 tahapan teoretik, dan pada setiap tahapannya memiliki nama yang khas. Awalnya dikenal dengan manajemen pabrik atau manufacturing management, kemudian menjadi manajemen produksi atau production management, dan yang terakhir yaitu dikenal sebagai manajemen operasional atau operation management. Baik, selanjutnya yaitu pengertian manajemen operasional internasional. Manajemen operasi internasional merupakan disiplin manajemen yang fokus pada perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan operasional perusahaan dalam lingkup global. Ini melibatkan koordinasi berbagai aspek operasional seperti rantai pasokan, produksi, distribusi, dan layanan pelanggan di berbagai pasar internasional. Tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi, keberlanjutan, dan keunggulan kompetitif dalam konteks bisnis yang melibatkan berbagai negara dan budaya. Selanjutnya yaitu manajemen rantai pasok atau supply chain management. Manajemen rantai pasok adalah bentuk pengelolaan kegiatan perusahaan dalam rangka memperoleh bahan mentah dan mentransformasikannya menjadi barang jadi, lalu mengirimkan produk tersebut ke konsumen dengan sistem distribusi.
Selanjutnya yaitu manajemen kualitas terpadu atau Total Quality Management. Manajemen kualitas terpadu atau yang dikenal dengan TQM adalah sebuah pendekatan dalam usaha untuk memaksimalkan daya saing perusahaan melalui perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus atas produk, jasa, proses, tenaga kerja, dan lingkungannya. Oke teman-teman, di sini ada contoh studi kasus yaitu dari PT Unilever Indonesia Tbk, di mana PT ini merupakan tipe perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Belanda dan di Inggris. PT ini memproduksi barang yang disesuaikan dengan selera masyarakat lokal. PT ini juga menerapkan strategi diversifikasi produk dengan memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan barang-barang seperti contohnya barang-barang kosmetik, barang-barang kebersihan, produk-produk makanan. Mungkin contoh produk makanan yang sering kita jumpai yaitu di cemil-cemilan atau di jajan-jajanan yang di kemasannya itu terdapat tulisan Unilever atau lambang U yang bercorak seperti gambar di samping. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.